Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTube yang budiman. Apa kabar semuanya? Semoga kalian diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya dan mendapat perlindungan dari Allah. Untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang, jangan lupa tekan subscribe, like dan komen yang baik-baik. Video kali ini akan menceritakan salah satu sahabat Rasulullah yang pasti terjamin baginya surga. Al-Kisah, Sya'ban radhiyallahu anhu merupakan salah satu sahabat Nabi yang kisahnya jarang terdengar tapi terkenal oleh seluruh penduduk langit. Ia memiliki kebiasaan yang sangat unik dibandingkan dengan para sahabat pada umumnya. Saat berada di masjid untuk itikaf dan melaksanakan salat, Sya'ban selalu mengambil posisi di pojok masjid. Dikarenakan ia tidak mau mengganggu, bahkan menghalangi jamaah lainnya. Pada saat salat subuh hendak berlangsung, Rasulullah yang selalu memahami dan mengenal para sahabatnya merasa ada kejanggalan. Beliau tidak melihat Sya'ban, maka Rasulullah pun mengulur sedikit salat subuh. Sembari menunggu, Rasulullah bertanya pada jamaah, "Di manakah Sya'ban?" Hening tidak ada jawaban. Akhirnya Rasulullah melaksanakan salat, khawatir akan hilangnya waktu salat subuh. Selepas salat, Nabi bertanya lagi, "Jika tidak ada yang mengetahui di mana Sya'ban sekarang, adakah di antara kalian yang mengetahui di mana rumah Sya'ban?" Kemudian salah satu sahabat mengatakan, "Saya mengetahui di mana letak rumahnya, wahai baginda Nabi." Akhirnya Rasulullah menuju rumahnya Sya'ban dan membutuhkan waktu 3 jam perjalanan. Setelah sampai di rumah Sya'ban, Nabi mengucapkan salam. Maka keluarlah istri Sya'ban dan mempersilahkan Nabi. "Apa benar ini rumah Sya'ban?" tanya Nabi. "Benar wahai baginda Rasul, saya adalah istrinya," jawab istri Sya'ban. "Bolehkah aku menemui Sya'ban? Saat salat subuh tadi aku tidak melihatnya di barisan saf pojok," jelas Nabi. Dengan meneteskan air mata, istri Sya'ban menjawab, "Ia telah meninggal tadi pagi." Rasulullah dan para sahabatnya mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." "Wahai Rasulullah, ada sesuatu yang mengganjal saat suami saya meninggal. Ia berteriak 3 kali, dengan kalimat yang saya tidak mengerti," ucap istri Sya'ban. "Apa saja kalimatnya?" tanya Nabi. Pada setiap teriakannya, ia mengucapkan, yang pertama, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?" Yang kedua, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Yang ketiga, "Aduh, kenapa tidak semua?" Jawab istri Sya'ban. Rasulullah membacakan surah Kahf yang artinya, "Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam." Quran Surah Qaf ayat 22. Saat Sya'ban berada pada kondisi sakaratul maut, Allah singkapkan dan Allah perlihatkan semua apa yang telah ia perbuat yang tidak dapat orang lain lihat selain Sya'ban sendiri. Ucap Nabi, yang pertama, saat sakaratul maut itulah Allah perlihatkan padanya surga yang telah ia janjikan untuknya. Di situ Sya'ban mengatakan, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?" Timbul penyesalan pada Sya'ban kenapa rumahnya tidak lebih jauh dari masjid, sehingga ganjaran dari jauhnya jarak rumah Sya'ban dan masjid lebih besar. Yang kedua, saat membuka pintu surga, Allah perlihatkan ganjaran untuk Sya'ban saat dia berikan bajunya kepada orang yang kedinginan saat hendak ke masjid. Sya'ban pun berteriak sambil mengatakan, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Karena pada saat itu Sya'ban hendak pergi ke masjid. Akan tetapi karena cuaca yang dingin, Sya'ban melapisi bajunya. Baju pertama adalah baju terbaiknya. Baju kedua sebagai pelapisnya yang sedikit lusuh. Pada saat perjalanan Sya'ban bertemu dengan seseorang yang kedinginan. Maka ia berikanlah yang lusuh itu kepadanya sehingga ia pun mengikuti Sya'ban untuk sama-sama salat berjamaah. Itulah yang membuat Sya'ban menyesal kenapa tidak baju yang terbaiknya yang ia berikan agar ganjarannya lebih besar. Yang ketiga, Allah persilahkan Sya'ban melihat lebih dalam indahnya surga yang terjanjikan untuk Sya'ban. Maka semakin menjadilah teriakan Sya'ban saat ia teringat di mana ia membeli roti untuk ia santap, akan tetapi di tengah perjalanan hendak pulang ia melihat orang kelaparan. Akhirnya Sya'ban berikan separuh untuknya dan separuh lagi untuk orang kelaparan. Dalam teriakannya itu Sya'ban mengucapkan, "Aduh, kenapa tidak semua?"
karena ia tahu bahwa ganjaran dari apa yang ia berikan jauh lebih besar. Dari sini kita melihat bahwa apa yang Syaban sesalkan bukan karena perbuatannya, akan tetapi kurang maksimal dan optimalnya ia dalam beramal solih. Kisah Syaban radhiyallahu anhu telah menginspirasi kita, bagaimana seharusnya menyikapi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu bisa mengoptimalkan kebaikan-kebaikan di setiap kesempatan.